Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Suci Ratnasari. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Islam dan budaya Luwu. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, mengenal Islam di tanah Luwu. Jadi Luwu sebuah wilayah di Sulawesi Selatan, memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Proses masuknya Islam di Luwu menarik untuk ditelusuri karena berpengaruh besar dalam membentuk identitas budaya dan sosial masyarakat. Luwu hingga saat ini, perjalanan dakwah Islam di Luwu menarik karakteristik unik dengan pengaruh para tokoh penting yang menyebarkan ajaran Islam dan berkontribusi dalam membangun fondasi keislaman yang kuat di wilayah ini. Tokoh berpengaruh dalam memahami bagaimana Islam berangkat kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat Luwu. Baik, adapun poin kedua yaitu masa awal masuknya Islam di Luwu. Jadi yang pertama itu peran para pedagang. Peran para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Luwu melalui jalur perdagangan maritim menjadi faktor utama dalam penyebaran Islam. Yang kedua itu dakwah damai. Para penyebar Islam melakukan dakwah dengan cara yang damai dan toleransi. Yang ketiga itu peran Wali Songo. Meskipun tidak secara langsung, pengaruh Wali Songo dari Jawa juga terasa di Luwu. Adapun poin ketiga yaitu tokoh-tokoh Islam di masa awal. Yang pertama itu Datuk Luwu merupakan tokoh berpengaruh di Luwu yang menerima Islam pada abad ke-17. Keislaman menginspirasi banyak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Datuk Luwu juga berperan dalam membuat fondasi Islam di Luwu. Yang kedua itu Al-Halqa, seorang pemimpin Brunei dekat dengan Luwu, adalah tokoh Islam yang berani dan kuat. Ia berperan dalam mempertahankan keislaman dan melawan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Yang ketiga itu para ulama lokal. Selain para tokoh besar, banyak ulama lokal yang berperan dalam menyebarkan Islam di Luwu. Mereka menjadi guru agama dan pendakwah yang dihormati oleh masyarakat. Baik, adapun poin selanjutnya yaitu peran Islam dalam budaya Luwu. Yang pertama itu upacara adat. Islam berpadu dengan budaya lokal. Upacara adat seperti Mambakong, Masuraya, dan pencampuran tahun terkadang diwarnai dengan unsur Islam. Misalnya, doa dan zikir sering dipanjatkan dalam upacara tersebut. Yang kedua itu kesenian. Kesenian tradisional Luwu seperti tari Pak-Ibu dan gendang waktu juga menampilkan unsur-unsur Islam. Lirik lagu dan gerak-gerik sering dikatakan kisah Islam atau mengungkapkan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga itu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hubungan antar anggota keluarga didukung oleh nilai-nilai Islam seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan saling membantu. Baik, adapun poin selanjutnya yaitu zaman kerajaan Luwu. Yang pertama itu zaman keemasan. Kerajaan Luwu mencapai keemasan pada abad ke-17 dan ke-18. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan berperan dalam menyatukan masyarakat Luwu. Yang kedua itu pengaruh Islam. Ajaran Islam menginspirasi para pemimpin kerajaan dan menjalankan kebijakan dan mengelola kerajaan. Keadilan, ketaatan pada Allah dan saling menghormati menjadi dasar pengambilan
keputusan kerajaan. Yang ketiga itu lembaga Islam. Perkembangannya lembaga Islam seperti masjid dan pesantren menunjukkan peran Islam yang semakin kuat dalam masyarakat. Adapun poin selanjutnya yaitu perjuangan rakyat dulu. Jadi di dalam perjuangan rakyat dulu itu ada perlawanan tokoh latar belakang, dan ada pun perlawanan yaitu perlawanan terhadap Belanda, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh perjuangan rakyat dulu yaitu Arum Pelaka, Datu Luwu, dan para pemuda Luwu. Adapun latar belakangnya yaitu mempertahankan keislaman dan kemerdekaan Luwu dari penjajahan Belanda. Yang kedua itu menolak kebijakan penindasan dan penegakan keadilan bagi rakyat Luwu. Yang ketiga itu pergabungan dengan perjuangan nasional untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Jadi ada poin selanjutnya yaitu tokoh Islam di masa perjuangan. Yang pertama itu Imam Buddha pada tahun 1905 sampai 1974, tokoh agama yang berperan penting dalam menguatkan Islam di Luwu. Ia dikenal sebagai ulama yang berani menentang kezaliman dan mempromosikan kesadaran nasional. Yang kedua itu Syekh Muhammad Saleh pada tahun 1912 sampai dengan 2001, tokoh agama dan pendidik yang berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan Islam di Luwu. Ia mendirikan banyak pesantren dan sekolah agama di Luwu. Yang ketiga itu Haji Muhammad Yasin pada tahun 1923 sampai tahun 2011, ulama yang dikenal dengan kebijakan dan peran dalam menjalin kerjasama antar umat beragama di Luwu. Ia dihormati oleh masyarakat beragam agama di Luwu. Yang keempat itu Haji Ada Jalil pada tahun 1938 sampai tahun 2013, tokoh politik dan agama yang berperan dalam menguatkan Islam di Luwu dan mengupayakan kemakmuran masyarakat Luwu. Baiklah, adapun poin terakhirnya itu Islam di Luwu masa kontemporer. Yang pertama itu perkembangan lembaga Islam, masjid, pesantren, dan organisasi Islam berkembang pesat di Luwu. Masa kontemporer, lembaga ini menjadi pusat pendidikan agama, dakwah, dan kegiatan sosial. Yang kedua itu pengaruh global, ajaran Islam global berpengaruh pada Islam di Luwu. Munculnya aliran dan interpretasi baru dalam Islam membuat masyarakat Luwu lebih kritis, memilih ajaran yang sesuai dengan keyakinan mereka. Yang ketiga itu tantangan dan peluang. Tantangan utama Islam di masa kontemporer adalah menghadapi ideologi yang bertentangan dengan Islam dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat itu yaitu masa depan. Islam dulu memiliki peluang besar untuk menjadi fondasi bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Luwu dengan menjaga nilai-nilai Islam, menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat Luwu bisa mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.